Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi momentum dan impuls sudut, hukum kekekalan momentum sudut, dan beban dihubungkan dengan katrol. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu momentum sudut dan impuls sudut. A. Momentum sudut. Momentum didefinisikan sebagai perkalian massa dan kecepatannya, atau P sama dengan M dikali V. Momentum yang berhubungan dengan gerak translasi disebut momentum linear. Momentum sudut sebuah partikel yang berputar terhadap sumbu putar didefinisikan sebagai hasil kali momentum linear partikel terhadap gerak partikel ke sumbu putarnya, atau dirumuskan dengan L sama dengan R dikali P. Dengan keterangan P sama dengan momentum linear partikel dengan satuan Newton sekon, R sama dengan jarak partikel ke sumbu putarnya dengan satuan meter, dan L sama dengan momentum sudut dengan satuan Newton meter sekon. Berdasarkan besaran skalar, besarnya momentum sudut sebuah partikel terhadap sumbu putarnya memenuhi persamaan L sama dengan R dikali P. L sama dengan M dikali V dikali R, sama dengan M dikali R kuadrat dikali omega. Contohnya kedua yaitu impuls sudut. Pada gerak translasi, besarnya impuls yang dialami oleh sebuah benda I sama dengan delta F. I yang disebut sebagai impuls linear. Pada gerak rotasi besarnya, impuls sudut dapat diturunkan dan dari persamaan momen gaya yang dirumuskan tau sama dengan R dikali F, dengan F sama dengan delta P per delta I, dan delta P sama dengan M dikali delta F. Untuk M dan R yang tetap, persamaannya menjadi tau sama dengan R dikali M dikali delta V per delta T. Besar impuls sudut dapat ditulis persamaannya sebagai berikut. Tau dikali delta T sama dengan R dikali M dikali delta V sama dengan R kuadrat dikali M dikali delta omega. Tau dikali delta T sama dengan impuls sudut R kuadrat dikali M dikali delta omega sama dengan perubahan momentum sudut. Pada dasarnya L sama dengan R dikali M dikali V, sehingga delta dikali R dikali M dikali V atau R dikali M dikali V sama dengan delta L, sehingga persamaannya dapat ditulis tau dikali delta T sama dengan delta L. Tau sama dengan delta L per delta T. Materi yang kedua yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut berbunyi, jika tidak ada resultan gaya luar yang bekerja pada sistem sigma tau sama dengan 0, momentum sudut adalah kekal atau tidak berubah. Jika L1 sama dengan I1 dikali omega 1 adalah momentum sudut awal penari, sedangkan L2 sama dengan I2 dikali omega 2 adalah momentum sudut akhir penari, dan pada penari tidak bekerja resultan momen gaya atau sigma tau sama dengan 0. Momentum sudut penari adalah kekal. Persamaannya dapat kita tulis L1 sama dengan L2
I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Contoh. Materi yang ketiga yaitu beban dihubungkan dengan katrol. Beban bermassa M dihubungkan dengan tali tidak bermassa dengan seluruh katrol yang mempunyai momen inersia I dan jari-jari R. Tali ditarik dengan gaya F, sehingga beban massa M bergerak ke atas dengan percepatan tertentu. Persamaan gerak translasi benda massa M sama dengan yaitu T sama dengan mg ditambah ma. Persamaan gerak rotasi dari katrol dapat dirumuskan tau sama dengan I dikali alfa sama dengan I dikali A per R sama dengan F dikurang tau dikali R. Jika tegangan tali tau dari gerak translasi disubstitusikan pada gerak rotasi, diperoleh persamaan A sama dengan F dikali mg per I per R kuadrat ditambah M. Jika katrol berupa benda pejal dengan massa mk sama dengan I sama dengan 1/2 M dikali R kuadrat atau A sama dengan F sama dikali mg per M per 2 ditambah M, atau A sama dengan 2 dikali F dikurang mg per M tambah 2M. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi momentum dan impuls sudut, hukum kekekalan momentum sudut, dan beban dihubungkan dengan katrol. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.